Ya ampun. Pemandangannya indah ya, Bi. Nyambi. Nyambi apa? Madang. Nyambi madang. Oleh aku. Selamat siang. Siang. Kok siang? Badannya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Makasih ya. Terima kasih diajak jalan-jalan. Di puncak Songgolangit. Setahun di sini belum pernah ke sini. Aku bertahun-tahun 2 kali ini. Kita ngobrol lagi ya. Iya. Mengenai hidup ini. Salah satunya tentang kebahagiaan. Iya. Kalau konteksnya orang bahagia di Indonesia kan banyak ya. Salah satunya kerjaan Kerjaan PNS. Kerjaannya PNS. ya enggak PNS juga sih, maksudnya kan gaji tetap. Dapat pensiunan. Itu namanya PNS, juga. Bapak. Swasta ya bisa untuk pensiunan selama dia kerja juga Ya, nabung. nabung sendiri Ya, kalau swasta. Kalau PNS kan pensiunannya sampai mati dapat pensiunan ya toh. Kalau swasta ya sampai santai tabungan. Ya kita juga investasi. Oh, iya. Itu kan namanya konteks orang bahagia kan. Ada yang Berarti uang. setuju enggak sama money can buy happiness? Kalau saya pribadi saya panjang saya nggak setuju. Enggak setuju weh. Tidak semua bisa diukur dengan uang. Tapi apa-apa itu juga butuh uang. Nah ya. Jadi konteksnya bahagia itu nggak cuma sekedar uang toh. Ada konteks yang lebih dari uang. Ibaratnya kumpul sama keluarga, ketemu sama yang disayangi itu udah. Tapi kan bahagia. ya, tuh kan kumpul sama yang disayangi. Misal aku ketemu sama B. Itu kan juga butuh duit ya toh, buat beli bensin. Ya. Buat nih jajan Happy Toast, ya kan, apalagi aing jajannya banyak. Ya kan? Berarti kan kalau nggak ada duit nggak bisa. Mau aku nggak punya duit, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke situ ya. Kan jadi nggak happy. Berarti ya, money can dirimu buy ke tempatku happiness. toh. Cak dolan toh. Nyepi tak sangoni bensin ya kan iso toh. Berarti money can buy happiness dong. Sebenarnya tidak juga sih. Nggak punya uang juga happy aja, santai aja. Tergantung konteksnya apa, cara pikirnya orang aja sih. Nah kan kebahagiaan itu kan dari konteks pikiran kita kan. Tapi udah happy belum? Happy lah. Happy dalam konteks ya menemukan sesuatu yang ngobrol, sering bareng menulis happy. Bukan masalah. Udah happy to the fullest. Apa ya? Happy. Apa ya? Total maksudnya. Kalau total itu kan dalam konteksnya sempurna atau enggak bisa toh. Kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan semesta. Kesempurnaannya punya Allah. Hanya Allah yang punya kan. Gitu. Jadi kalau konteksnya manusia sempurna total ya namanya enggak juga. Tapi aku tuh happy ya kan. Ya happy lah gitu. Tapi belum to the fullest istilahnya. Tapi painful sih. Kalau menurutku ya, aku sedang proses ke situ sih. Pengen mengusahakan to be happy to the fullest gitu. Kalau menurutku tuh happy to the fullest tuh ketika kita tuh nggak bener-bener hidup tuh untuk saat sekarang, atau nggak ada kekhawatiran, nggak ada overthinkingan. Padahal itu dirimu ya overthinking. Nah, aku itu kan 50% overthinking, 20% anxiety. Makanya berarti kan konteksnya baik itu hanya di pikiran kita, di otak kita. Iya, makanya kan belum happiness to the fullest. Aku tuh sadar. Berarti dari situ memang otakmu tuh harus dicuci dulu, dikumbasi. Dicumbasi biar bersih itu. Biar bersih kan dari OVT-nya, dari anxiety-nya kan. Dan tilangnya dikumbasi, dicuci dulu, cuci otak. Mungkin kita cari laundry aja nanti ya. Katanya nggak boleh laundry. Ya Allah, Cuci utuh. terjadi kecelakaan. Ini Satu sikone wae. botol mineral menggelinding. Yang
aku tapi juga bisa wae. diambil. Heeh. Ya malah aja dideleh cedak aku maneh, nglunung maneh. Oh iya, sekarang mancal ya, kan penting cah iki. Lama kan. Gitu Pi. Jadi aku lagi berproses untuk happiness to the fullest. Tuh aku tuh lepas dari kekhawatiran ya ta. Kekhawatiran kalau ayangku hilang. Kondol wewe. Sakjane yo berarti kan gini loh, konteksnya orang kan beda-beda. Kalau kita lihat ada orang yang bahagia dalam arti apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Dia punya uang banyak, dia bisa beli ini itu. Itu udah happy. Buat dia happy. Tapi kan bahagianya itu kan ya mungkin hanya sekedar itu saja mungkin ya. Karena kalau kita lihat kan sampai ada orang yang benar-benar kaya bingung mau diapain uangnya, akhirnya beli ini itu biar kesannya bahagia, tapi nyatanya ya dia enggak. Ya mungkin dia happy pas bahagia. bisa beli. Tapi setelah itu kan Tapi sama setelah saja itu, kosong kan. Kosong. Nah sama hanya kita juga kan. Berarti konteksnya bahagia itu kan bukan masalah apa yang kita inginkan. Berarti di pikiran kita kan yang perlu kita tentukan, aku bahagia ya bahagia. Berarti kan mindsetnya kita aja kan. Kan orang pernah ngomong, bahagia tidak hanya kita, kan kita yang menentukan, pikiran kita yang menentukan toh. Ya kenapa kamu nggak bisa menentukan dirimu sendiri untuk bahagia? Kenapa? Yo itu tadi. Ya berarti kan kudu dikurangi. Iya, makanya aku bilang kan lagi berproses ya toh. Karena kan sesungguhnya orang bahagia itu ya benar-benar mensyukuri apa yang dia miliki saat ini gitu, apapun itu baru bisa happy ya toh, tanpa harus khawatir ini itu gitu lebih. Ya memang kalau dikatakan bahagia ya semua orang pengennya bahagia. Tapi ya bener sih, kita harus berproses. Kalau di 62 itu bahagianya kerjaan mapan, jadi PNS, untuk menikah, pensiun, menikah, punya anak. Gini loh, anak. kalau M62 itu ya bahagianya itu kuliah lulus cepat, dapat kerjaan PNS, habis kerja 5 tahun menikah, habis menikah 1 tahun punya anak, ngono itu Bi. Berarti kan itu bukan kebahagiaan dia inginkan, berarti kebahagiaan yang ditentukan oleh masyarakat. Iya, standar masyarakat 62 kayaknya begitu ya. Nah, berarti kan kita harus membuka image-nya orang Ya, orang susah. dalam artian bahagia itu kita yang tentukan, bukan orang lain menentukan. Nah, gitu. Berarti ya kita ngene wae lah ya, santai piknik dengan yo para modal bensin lah, kalau gini nggak sampai 100.000 lah, 50.000 cukup lah. Karena kan kadang udah nikah ya toh, belum punya anak, dianggap hidupnya menyedihkan. Jomblo, kerjaannya enak, punya rumah ini tapi belum menikah, dianggap hidupnya nggak happy, dianggap menyedihkan. Ada lo begitu? Yo ada banyak orang tiba-tiba ngomong kan, berarti konteksnya dia bahagia kan beda-beda. Ada seperti contohnya orang wah hidupnya gini sedih, tapi ketika menang seseorang ya dia merasa bahagia karena apa yang dia inginkan tuh dia dapatkan kan gitu. Cara pandangmu kan cara pandangmu beda. Bahagia kan ketika dapat seseorang, yang menemukan seseorang, ditemukan ternyata bisa nyambung, bisa klop, kan udah termasuk hal yang bahagia. Aku juga bahagia begitu. Kan gitu. Aku tuh bahagia. Jadi kan bahasanya wong bahagia kan ya luas ya. Tapi bukan kalau yang aku gini-gini ditentukan. toh, aku kan bahagia ya sama ayangku. Ayangku tuh sabar, mau menerima segala sesuatu yang jelek-jelek dari aku. Ya bukannya masalah menerima juga, kita menegosiasikan ya kan gitu. Mau jalan-jalan sama aku, tapi kalau gini-gini terus ya aku nanti jadi nggak happy. Ya namanya kan punya arah dan tujuan. Nah, itu maksudku lebih. Ya kan ngode ngono kuwi jenenge. Padahal ben ngomong aku ora ngode-ngode lho, nyatane ya ngode. Ketake dasare wong wanita apa ngono ya, soalnya ngode-ngode. Kan kode-kode padahal wong lanang iki gak iso maca kode. Ya kan tadi kan habis bahas bahagia itu nggak harus menikah, bahagia itu bukan punya anak, nggak harus punya anak gitu. Dan aku kan yo
Kalau gini tuh bahagia, tapi kalau gini-gini terus jadinya nggak bahagia. Berarti kan namanya orang bahagia itu bisa jadi tumbuh. Bahagia yang saat ini bisa ketemu. Oh, iya. Berarti bahagia yang saat ini belum tentu bahagia buat besok. Berarti dalam kata lain itu bisa jadi manusia itu susah untuk mencapai kepuasan. Gitu. Bahagianya saat ini belum tentu bahagia buat besok. Besok Tapi nyari bahagia yang lain lagi tuh. Tapi aku tuh kalau ngeliat ayangku tuh mudah bahagia. Ya kan? Makan aja bahagia. Ya kan apa ya? Ketemu apa ya? aku bahagia. Ya, ya itu loh. Hal yang sederhana, simpel-simpel itu. Dapat kan. dapat duit, diklat bahagia. Dapat duit monitor yang bahagia. Ya bahagia lah. Dimana uang itu kan bisa. Ya memang sih tadi yang balik lagi ya. Ya untuk bahagia itu mah butuh duit juga sih. Makanya kan aku pernah nanya, memastikan sih masalah happy-nya ayangku ya kan. Kalau nanti kita nggak punya anak, apakah tetap happy bersamaku? Ya makan itu mau punya atau tidaknya kan kita yang menentukan. Kok kita yang menentukan? Ya betul kan? Ya punya atau tidaknya ya Tuhan menentukan lah. Loh maksudnya kan ya itu Tuhan memberikan, yang menentukan. Tapi kan bahagia tidaknya kita yang menentukan toh. Oh ya maksudnya mendapatkan bahagia, tapi kan mendapatkan anak. Ya, betul sampai kan jangan saya ya orang menikah lama ya belum dikarunia anak, asalnya nggak bahagia, sedih terus, transportasi. Ada tapi toh? Ya emang ono. Nah, tapi kan berarti kan mereka belum bisa menentukan kebahagiaan mereka. Berarti kan bahagia tidaknya ya kita tentukan dulu. Belum saatnya ya kita bahagia aja. Yang kita miliki sekarang ya kita syukuri, kita bahagia kan aja. Iya maksudnya begitu ya. Berarti seharusnya konsep bahagia itu adalah mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Iyalah. Dan tetap mengusahakan yang akan kita inginkan, kita capai. Kan gitu. Nah juga berproses. Sama halnya kan. misal tiap hari makan Indomie ya bahagia-bahagia aja. Selama uangnya cukup untuk beli Indomie ya selama dia nah tergantung orangnya juga. Ada orang yang senang makan Indomie tok ya senang. Tapi lama juga akan jadi bosan. Berarti konteksnya bahagianya hari ini belum tentu bisa bahagianya untuk besok. Berarti kan bahagianya kan bertumbuh dalam berproses. Ya lah. Nah samanya orang kan, lo sempat makan Indomie, yo 2-3 hari ini bahagia. Tapi seminggu kemudian muntah-muntah. Kan gitu. Berarti kan mindsetnya kita, mindsetnya uang gitu. Betul. Bahagianya uang kan ngono kuwi. Jadi kan aku kadang sedih gini loh, kejengkelanku sama orang-orang itu. Kenapa sih harus mencari kebahagiaan yang apa? Ya, Muluk-muluk. Namanya orang pasti akan ada rasa iri hati, keinginan gitu. Muluk-muluk tuh maksudnya ya? Muluk-muluk pengen punya Contoh. mobil mewah, punya rumah mewah. Wah, kelihatan bahagia ya punya mobil mewah, bisa beli ini itu. Tapi kita nggak tahu prosesnya dia untuk mencapai itu semuanya kan. Nah, gitu. Mungkin kita hanya bersyukur walaupun gaji cuma cukup untuk sebulan, tapi masih bisa kumpul dengan orang yang kita sayangi. Nggak kekurangan. Pengen apa bisa dipenuhi, dicukupi. Jadi kita nggak tahu kontennya orang kaya itu ternyata bisa jadi mereka nggak bahagia. Ya sayang lagi tenar sekarang inilah, ya toh, si perselingkuhan itu jujur sama. Aku kok dibahas sih. Yo kan Sampai turah.com sih Pi. Yo kan aja kita gambleh kan menurut kan konten loh, kalau dilihat kan sebenarnya bahagia kan mereka kan. Kalau dilihat dari luar seharusnya ya toh, kalau melihat standar umum orang-orang itu harusnya dia bahagia ya toh, karirnya bagus. Kan netizen kan yang komen gitu, karirnya bagus, rezeki ya rezekinya nggak kurang, ya toh sudah dikaruniai anaknya lucu-lucu kembar, manis, keluarganya keluarga besarnya happy, keluarga besarnya oke semua ya toh, Raffi Ahmad, Nagita Slavina ngono kan. Suaminya juga baik nah gitu. Semandang gawe omah, rasa omah. Tapi dia selingkuh. Loh, emangnya selingkuh itu karena dia nggak happy? Kan nggak juga. Berarti ada satu yang membuat dia melakukan hal itu. Bisa jadi ada kebahagiaan dia nggak inginkan. Oh, ada kebahagiaan yang dia nggak dapat dari suaminya. Misalnya gini ya, Bi. Suaminya itu memberi 80% kebahagiaan.
selingkuhannya ini memberi 20% kebahagiaan. Nah, karena dia memandang yang tidak ada, ya toh, padahal kalau memandang yang ada, lebih banyak yang ada toh. Tapi karena dia memandang yang kurang, tidak ada itu, makanya jadi selingkuh. makanya kan namanya orang kan susah untuk merasakan puas kebersyukuran, pengennya kurang terus ngono kuwi. Ya aja toh, orang bisa pergi ke luar angkasa, usaha lagi, pergi ke bulan, usaha lagi, pengen pergi ke Mars. Sebenarnya pergi matahari, yang jeblok sisan toh. Banyak tuh orang kan nggak ada rasa puas itu. Kayak itu sing kemarin kejadian tragis sih loh Bi, ya toh, jalan-jalan ke laut, naik kapal kurang, ya toh, naik pesawat terbang kurang, naik kapal selam yang airnya meledak itu. Oh, yang itu yang kapal selam Titanic. Nah itu mungkin ya. Padahal kan gue larang sih, iso melu kuwi men sugih-sugih tok. Iya toh, biaya tiketnya larang toh. Ya makanya kan apa sih yang mau dicari? Karena dia mungkin udah capek toh. Makam jalan-jalan pakai kapal pesiar yang mewah, gitu. Jalan-jalan pakai jet private terus jeleh toh. Berarti ada yang menantang lagi. Berarti kan ada rasa kekosongan dia. No? Ibaratnya orang tuh kertas HVS yang putih polos dikasih titik itu, dia lihatnya yang titik itu, tapi nggak lihat yang putihnya itu loh. Sama sih mbak omong kayak 80%-nya itu bagus, tapi lihat yang 20%-nya. Kok aku belum ini ya, padahal sing dipunyain udah banyak. Kayak misalnya jelek-jeleknya gitu. Ya dirimu, OVT. Ya aku gak lihat OVT-nya kan. ngomong. Lah ya, kayak aku OVT gitu. Nah ayangku ndelengi kok mau kok OVT terus sih, tak golek sing ora OVT anak gitu bisa ya Bi. Lah makanya kan tergantung otaknya kita, masanya kita kan. Padahal OVT ku dibanding yang lainnya kan banyak yang lainnya ya Bi. Nah makanya enggak sih Bi. Badannya gini toh, apa aku mau lihat yang itu toh, lihat ya, yang satu ini apa lihat yang 5? Kayak ayangku loh, penyabar ya toh. Ya, penyabar terus penuh kasih, lemah lembut, rak tau nesu, rak tau galak karo aku, atau bentak-bentak rak tau kasar. Ya pernah sih sekali tak ya koni kayak bentak. Terus kerjaannya oke, kerjaannya mapan, pensiunan PNS ya toh. Pensiunan apa mu? PNS punya pensiunan toh, terus sudah punya rumah ya toh. Ini kan 1 2 3 4 ya Bi. Terus tinggi ya toh, terus ganteng gini wis 6 ya Bi. Tapi nggak peka, nggak romantis, ya toh. Loh Ki, berarti kan istilahnya yang kekurangannya ada 2, tapi lebihnya ada 6. Makanya aku bingung golek iki wes sing tak delok. Wayang kok nggak peka sih wayang. Bisa jadi aku kayak Sanas. Bisa jadi kan, namanya orang kan tidak susah mencapai kepuasan tuh. Makanya saya kasih pikir yang mulai. Apa yang ada yang kita syukuri, aja golek sing liyan-liyan ini. No, golek liyane olah lah. Maksudnya buat liyan lagi, maksudnya ya berarti punya pasangan itu ya sudah disyukuri. Oh ya, kalau pasangan ya wes satu-satu aja. Kan gitu. Walaupun memang kan ada kekurangannya. Ya itu mau balik lagi, tidak ada yang sempurna kan. Intinya kelebihanmu kusyukuri, kekuranganmu kulengkapi. Nah, pasalnya apa aja? Kelebihanmu kusyukuri, kekuranganmu kulengkapi. Yang benar saling melengkapi ya. Loro dul. Ya emang ya konteks orang bahagia. Berarti kan buat teman-temannya yang kasarane apa? Bahagia. Iki sajane medepene ora sih? Aku curiga. Oh ya benar, aku nak ketok. Ini aku saya nak ketok aja. Kamu berdewean tuh. Makanya itu ngebelak muka. Ya Allah Gusti. Apa suara tanah rupa aja. Apa nih? Kok kamerane nang kono? Kacau ya. Wis ketok saiki. Kan ora dikeker ya. Makane. Jadi selama ini 20 menit saya ngobrol sama lembut. Gambleh ya. Aduh ya Allah, jangan. Gambleh. Kacau. Intinya happiness itu dari dalam keluar. Yeah. Bukan dari luar ke dalam.
Berarti kan Jadi, ibaratnya kita bukan- bahagianya dulu, Ah, baru memberikan pada bahagia itu orang lain. dari apa yang kita miliki minta Kita berikan keluar, bukan dari yang nggak kita miliki. kita berikan orang lain. Terus itu Bahagia itu kan dari dalam, kita berikan keluar. mm-mm. Ibaratnya kan apa ya, kayak apa yang kita ucapkan itu kan dari hati dan pikiran kita. Mm. Kalau ada yang baik kan pasti dari pikiran hati kita baik, jadi ucapannya kita baik. Mm-mm. Sama kebahagiaan, kita yang memberikan orang kebahagiaan, tapi kita kalau nggak bahagia ya juga apa yang kita berikan, no? Mm. Mau cek kebahagiaan dari tempat lain disalurkan, reseller dong, nggak bisa tuh. Kita sudah beri kebahagiaan. Sama hanya orang kan mau memberi ilmu A, nah kita nggak punya ilmu A, ya kita cari dulu baru kita bisa memberikan ilmu. Nah, kita pengen kasih orang bahagia, ya kita nggak bahagia, ya susah kan memberikan orang bahagia. Oh, berarti kalau misalnya ini ya buat yang jomblo ya, dulu zaman jomblo itu harus happy dulu. Ya kita happy-nya dulu, Jangan sedih-sedih bahagianya terus. dulu. Jangan sedih-sedih terus, frustasi terus. Aduh, aku pengen punya gini-gini. pacar biar happy, itu salah. Ya, bahagiakan kita dulu. Bahagia dulu biar nanti ketemu orang itu bisa membahagiakan. Ya, contohnya gitu. Walaupun memang kan proses perjalananku kan nggak melulu kadang happy terus, kadang ya namanya orang kan naik turun pasti ada lah surut-surutnya. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang. Itu namanya orang hidup kan. Gitu deh. Wajan aku lebihnya saiki kan ora ana aja. Makan. Makanya kok arek penutur Tapi ya Allah kayak tenan. Ya gitulah. Gitu aja ya kawan-kawan tentang masalah bahagia. Karena salah satunya nggak ke syuting tadi. Tadi ngomongnya sama Goib ya. Ini Goibnya udah nampak ini. Jadi dapat kita simpulkan apa ini? Happiness itu dari dalam, dari diri kita yang buat, dari cara berpikir kita. Intinya kalau mau happy itu banyak-banyak bersyukur. Ya, dengan rasa bersyukur itu akan menghasilkan kebahagiaan apa yang kita miliki, tidak melihat di orang lain terus, Tidak melihat apa yang kita nggak punya. nggak punya, tapi apa yang kita miliki kita punya ini kita syukuri, jadi bahagia. Ketika kita udah dapat bahagia itu, kita bisa memberi pada sekeliling kita. Bahagia kan? Ibaratnya orang mau ngasih minum, Positive vibe, happiness vibe tuh menular. ya positif vibe sama kayak orang ya. Orang ngantuk, wah nguap pasti ada yang nular. Nah berarti kita punya positif vibe, cara pemberian positif bisa menularkan buat orang lain. Jadi harapan buat kami, buat teman-teman di luar sana nih ya, setidaknya mari kita punya pemikiran yang positif, bahagiakan diri kita dulu, supaya kita nanti bisa juga membahagiakan yang lain. Amin. Aku Gitu. juga perlu banyak belajar. Ya, Keluar rumah itu dengan positive vibe, happy vibe. Ya dong, positif lah. Walaupun harus panas-panasan. Ya namanya orang perjuangan lah. Gak ada sesuatu yang gratisnya di dunia ini, ya semua butuh perjuangan. Ya. Buat kesini aja kita berjuang ya, jalan kaki berapa tadi? 550 meter. 550 meter. Naik turun loh. Tapi kan pemandangannya, view-nya. Wah, ini bagus loh guys. hasil perjuangan jalan kaki 500 meter. Wah, ini pemandangannya nih. Nggak tanggung-tanggung. Bagus pemandangannya, Pak. Nah, ini guys. Keren banget. Nah. Sekarang mau turun lagi, jemput majikan. Oke, kita turun lagi ya. Jemput Terima kasih. majikan, Jemput majikan. beli nasi goreng. Nasi goreng sapi. Itu aja dari kami. Sekian. Ciao.